Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Kita lanjutkan kajian kitab Al-Kabair. Sekarang kita lanjutkan pembahasan yang berkenaan dengan dosa besar yang ke-26, yaitu az-zulmu. Masih ada pembahasannya yang belum kita bahas. Al-Imam Az-Zahabi berkata, faslun, sebuah pasal. Kemudian beliau berkata, wa min a'zami zulmi al-mumatalatu bihaqqin 'alaihi ma'a qudratihi 'alal wafa. Di antara kezaliman yang paling besar adalah al-mumatalah, yaitu menunda-nunda membayar hutang bihaqqin 'alaihi, yang merupakan kewajiban atasnya, ma'a qudratihi 'alal wafa, sedangkan dia sanggup untuk melunasinya. Jadi di antara bentuk kezaliman adalah menunda-nunda membayar sesuatu yang wajib atas seseorang, misalnya hutang, sedangkan dia mampu untuk melunasinya. Lima sabata fi sahihain, sesuai dengan hadis yang tercantum dalam sahihain, dalam sahih Bukhari dan Muslim, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, matlul ghaniyyi zulmun, yaitu menunda-nunda hutang yang dilakukan oleh orang yang berkecukupan merupakan kezaliman. Wa fi riwayatin, dalam sebuah riwayat, layil wajidi zulmun yuhillu irdahu wa uqubatahu, yaitu menunda-nunda yang dilakukan oleh orang yang kaya yang berkecukupan merupakan suatu kezaliman. Yuhillu irdahu wa uqubatahu, yang membuat halal untuk diucapkan kata yang keras kepadanya, dan juga untuk ditahan oleh pihak yang berkuasa, ayahillu shikayatahu wa habsahu, artinya membuat halal untuk mengadukannya dan juga jadi di antara bentuk kezaliman adalah seseorang yang seperti hutang dan sebagainya, kemudian dia tunda-tunda melunasinya, sedangkan dia adalah orang yang sanggup untuk melunasinya. Sesuai dengan hadis Nabi SAW yang berbunyi matlul ghaniyyi zulmun, yaitu tindakan menunda-nunda hutang yang dilakukan oleh orang yang mampu untuk melunasi hutangnya merupakan sebuah kezaliman. Atau dalam hadis yang lain kata Nabi SAW, yaitu penundaan hutang yang dilakukan oleh orang yang berkecukupan merupakan kezaliman, dan di antara risikonya adalah dia boleh diucapkan kata yang keras terhadapnya, ditegur dengan teguran yang keras, dan juga disanksi oleh pihak yang berkuasa jika dia tidak mau membayar hutangnya sementara dia adalah orang yang sanggup untuk melunasinya. Kemudian faslun, pasal yang lain, wa minaz zulmi an yazlimal mar'ata haqqaha min sidaqiha wa nafaqatiha wa kiswatiha. Dan di antara bentuk kezaliman juga adalah seseorang menzalimi istrinya, terkait dengan haknya dari maharnya, nafkahnya, dan juga pakaiannya. Di antara bentuk kezaliman juga adalah seorang suami menzalimi istrinya. Menzalimi istrinya misalnya dari segi maharnya, dia berjanji memberikan mahar sekian, kemudian dia kurangi atau dia tunda-tunda pelaksanaannya. Begitu juga nafkahnya, dia tidak mau memberikan nafkah kepada istrinya, padahal dia orang yang berkecukupan, berkesanggupan untuk memberikan nafkah kepada istrinya, tapi dia tidak bersedia, dia pelit. Wa kiswatiha, dan juga pakaiannya, dia orang yang sanggup untuk membelikan pakaian yang baik untuk istrinya, sementara dia tidak mau memberikannya. Itu juga termasuk kezaliman. Tidak menunaikan hak-hak istri juga merupakan kezaliman. Wa huwa dakhilun fi qoulihi sallallahu alaihi wasallam, dan tindakan zalim terhadap istri itu juga termasuk ke dalam sabda Nabi SAW, yaitu layul wajidi zulmun yuhillu irdahu wa uqubatahu. Penunda-nundaan, penunaian kewajiban yang dilakukan oleh orang yang sanggup, orang yang mampu, itu adalah kezaliman yang membuat halal untuk diucapkan kata yang keras terhadapnya, dan juga halal untuk diberi sanksi. Wa ani Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ia berkata, yu'khazu biyadil abdi awil amati yaumal qiyamati, pada hari kiamat tangan seorang budak laki-laki dan seorang budak perempuan akan diambil, dipegang. Wa yunada bihi ala ru'usil khalaiq, lalu diumumkan di hadapan semua manusia, haza fulan ibnu fulan, ini adalah fulan ibnu fulan. Man kana lahu alaihi haqqun falyati ila haqqihi, barang siapa yang memiliki hak terhadapnya maka hendaklah dia mengambil haknya. Qala fatafrahul mar'atu an yakuna laha haqqun ala abiha. Maka Ibnu Mas'ud berkata, saat itu seorang wanita akan bergembira karena dia mempunyai hak terhadap ayahnya, au akhiha, atau saudara laki-lakinya, au zaujiha, atau terhadap suaminya. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, pada hari kiamat tangan seorang hamba laki-laki atau perempuan
akan dipegang oleh para malaikat, kemudian diumumkan di hadapan semua manusia. Apa yang diumumkan? Dikatakan ini adalah fulan ibnu fulan. Barang siapa yang memiliki hak terhadapnya, maka datanglah, ambillah haknya. Saat itu seorang wanita akan bergembira, ya, karena dia mempunyai hak terhadap ayahnya atau terhadap saudara laki-lakinya atau terhadap suaminya. Dia akan mengambil haknya dari bapaknya, dari saudara laki-lakinya atau dari suaminya yang tidak menunaikan haknya selama hidup di dunia. Summa qara'a, kemudian Ibnu Mas'ud membaca ayat fala ansaba bainahum yauma idzin wala yatasaalun. Tidak ada nasab di antara mereka pada hari kiamat. Mereka tidak saling membanggakan nasab-nasab yang mereka banggakan selama dunia, ya. Seseorang akan menuntut haknya terhadap orang lain. Ya, tidak ada nasab yang mereka saling banggakan selama di dunia bainahum di antara mereka pada hari tersebut. Wala yatasaalun, mereka juga tidak saling bertanya satu dengan yang lain. Mereka sibuk dengan urusan masing-masing, tidak mempedulikan orang lain, ya. Qala, ya, Ibnu Mas'ud berkata, fayaghfirullahu min haqqihi ma syaa, ya. Wala yaghfiru min huquqin nasi syai'a. Maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa yang terkait dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Wala yaghfiru min huquqin nasi syai'a. Namun Allah tidak akan mengampuni, ya, dosa-dosa yang terkait dengan hak manusia. Pada hari kiamat, dosa-dosa yang berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala, ya, akan Allah ampuni. Tapi dosa-dosa yang berkaitan dengan hak-hak manusia, maka tidak akan Allah ampuni sebelum ditunaikan kepada orang yang berhak mendapatkan hak tersebut, ya. Fayansibul abdul nasi, ya, atau sabul abdul nasi, seorang manusia, seorang hamba akan berdiri untuk manusia. Summa yaqulullah ta'ala li ashabil huquq, kemudian Allah taala akan berkata kepada orang-orang yang memiliki hak terhadap hamba tersebut. Kata Allah, "Itu ila huquqikum", ambillah hak-hak kalian. Qala fa yaqulullah ta'ala lil malaikah. Ibnu Mas'ud berkata, maka Allah Subhanahu wa taala berkata kepada para malaikatnya, "Khudhu min a'malihi salihati", ambillah dari amal salehnya. Fa'atu kullazi haqqin haqqahu biqadri tilbatihi, berikan kepada setiap orang yang berhak untuk menerima haknya. Allah Subhanahu wa taala, wa fadlu lahu mithqalu dzarratin, dan ya ada yang tersisa seberat zarrah, dha'afaha Allah taala lahu hatta yudkhilahul jannata biha. Lalu Allah Subhanahu wa taala akan lipat gandakan, ya, pahala amal salehnya itu hingga Allah masukkannya ke dalam surga. Jadi orang yang zalim mungkin dia di amal salehnya, ya, setelah hak-hak orang lain diambil dari haknya, dari amal salehnya tersebut, maka, ya, jika masih ada amal salehnya yang tersisa walaupun sebesar zarrah, maka Allah SWT akan lipat gandakan amal saleh tersebut. Kemudian Allah akan masukkan hamba tersebut dengan amal salehnya itu ke dalam surga. Wa in kana abdan syaqiyan, jika orang yang zalim tersebut merupakan seorang hamba yang celaka, walam yafdul lahu syai'un, dan tidak ada amal salehnya yang tersisa setelah diberikan kepada orang-orang yang dizalimi selama di dunia, maka malaikat berkata, Rabbuna faniyat hasanatuhu, kata para malaikat, wahai Rabb kami, kebaikan-kebaikannya sudah habis, pahalanya sudah habis, amal salehnya sudah habis. Wa baqiya talibuhu, sementara orang yang menuntutnya masih banyak. Fayaqulullah, maka Allah Ta'ala berfirman, khuzu min sayyiatihim fa'adhifuha ila sayyiatihi, maka kata Allah SWT, ambillah dari keburukan-keburukan mereka, dari dosa-dosa mereka, lalu tambahkan kepada keburukan orang-orang yang zalim ini. Summa sukkalahu sakkan ilan nar, kemudian, ya, dituliskan untuknya satu bagian, ya, dari neraka, atau ditetapkan baginya satu bagian dari neraka, ya. Demikian keadaan seorang hamba yang berbuat zalim, ya, maka orang-orang yang dizaliminya selama di dunia, maka pada hari kiamat, karena tidak ada lagi uang dirham, uang dinar, tidak ada lagi harta benda, maka untuk menebus kezaliman yang dilakukan oleh seseorang, ya, di akhirat itu adalah dengan kebaikan, ya, dengan amal saleh yang dilakukannya. Amal salehnya akan diberikan kepada orang-orang yang dia zalimi selama di dunia. Dan, ya, jika amal salehnya, maka, ya, dosa orang yang dizaliminya itu akan dipikulkan kepadanya, dan